bagian dalam mesinnya ini air semua ya, ada grease-nya tapi ini sudah kecampur dengan air. Kemudian ini juga ada BB oil ya ini. Nah, kita hilangkan semua yang ada di dalam mesinnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi ya dengan Yan Drill. Nah, kali ini kita akan bongkar sekaligus memakai drill Daiwa Magoi 4000. Nah, untuk jenis dari Daiwa Magoi ini bukan yang maxil ya, ini yang biasa, one way biasa. Untuk putaran ini masih bagus, tapi di bagian jeda dari drive gearnya ini, nah ini ya, sangat baik sekali. Kemudian depan belakang ya. Nah, nanti kita cek apakah ringnya kurang di bagian drive gearnya. Kita langsung bongkar saja. Oke, dari handle ini udah kelihatan. Oh, grease-nya masih grease asli ya, jadi belum pernah dibongkar ini. Kemudian kita buka dulu spoolnya. Nah, untuk grillnya ini di bagian bodinya ini terawat ya, ini sudah diberikan oil juga sama pemiliknya. Tapi pasir-pasir sama air ini sudah menempel, jadi satu sama olinya di sini. Nah, lepaskan dulu track washer yang ada di spool. Setelah terlepas semua, kita lanjut buka penutup yang bagian samping. Kemudian kita lepaskan kawat pen yang segi 6 yang ada di dalam sini. Kita lihat dulu. Nah, itu ya posisinya, kita lepaskan kawat pennya. Setelah terlepas bisa diambil. Nah, ini ya. Lanjut kita lepaskan dudukan dari spoolnya. Kemudian baut penahan untuk pengunci dari rotor kita lepaskan. Usahakan menggunakan mata baut yang pas ya. Ini soalnya bukan mata baut yang besar ini seperti ini harus menggunakan yang kecil. Setelah terbuka, kita lepaskan mur pengunci dari rotornya. Ini juga sama, harus pas, ini menggunakan kunci nomor 14. Nah, setelah terlepas, kita ambil rotornya. Kemudian ditaruh dulu. Kita lakukan pembongkaran di bagian rotor. Untuk rotor ini kita lepaskan rollernya. Oke, baru dilepas, kita posisikan ke bawah seperti ini supaya tidak berhamburan saat jatuh. Ya, clutch kita posisikan ke bawah seperti ini. Nah, kita cek sini nggak ada ring, kita lepaskan ring yang paling atas ya, ada ring yang bentuknya melebar ini. Nah, untuk ring ini juga berfungsi sekaligus sebagai as dari rollernya, dan di bagian tengahnya ini ada bushing, kita lepaskan bushingnya. Nah, ini ya, setelah terlepas seperti ini, roller diambil, kemudian bushing yang bawah kita lepaskan. Oke, setelah bushing bawah terlepas, bisa kita lanjut lepas baut pengunci dari bail wire AC nya. Ya, setelah terlepas bagian bail wire AC, bisa kita lanjutkan. Ini kita kembalikan lagi. Pertama penutupnya ini dulu kita buka.
Kemudian kita ambil penutupnya. Wah, ini kering sekali ya. Grisnya ini hampir nggak ada di sini, cuma ada air ini, tetesan air yang masih menempel di bagian permukaannya. Kemudian clutchnya kita lepas. Untuk bautnya ya sama panjangnya, yang di bagian pengunci dari bel AC sama pengunci clutch itu panjangnya sama, besarnya juga sama. Kemudian bar clutch kita ambil, lalu dudukannya. Kemudian pelatuk yang bawah kita lepaskan. Ya, baut terlepas. Tarik pelan-pelan ke atas, kemudian didorong ke depan seperti ini. Nah, seperti itu. Bar ini ya di bawahnya diambil. Nah, setelah bar terlepas, kemudian pelatuk juga sudah terlepas, langsung kita lanjut ke bagian mesin. Nah, untuk mesinnya kita bongkar dulu di bagian rotornya. Ini kita lepaskan penutup dari one way. Oke, pengunci terlepas, penutupnya sudah diambil. Nah, kemudian as untuk one way nya, lalu one way bisa dilepas. Nah, ini ya, jadi nggak ada maksil di bagian. Biasanya kalau yang seri maksil itu di bagian penutupnya ini ada maksilnya di sini ya. Nah, ini bukan yang seri maksil, yang biasa. Lanjut ke bagian pinion gear sudah dilepas ya, baut pengunci dari penutup dari one way sudah dilepas. Bisa kita lanjutkan buka di bagian mesin utama. Kita lepaskan dulu penutup yang belakang ini. Oke, baut terlepas, penutup diambil. Ini cuma ada air ya ini. Ini air ini. Nah, itu yang mengkilap-mengkilap Windows itu. Ini air semua di bagian dari atasnya, kemudian kita balik, ini juga sama. Nah, ini di bagian as dari baut ini sudah mulai kemasukan garam. Ini garamnya sudah mulai dikerak di bagian lubang bautnya. Nah, ini harus cepat-cepat kita bongkar supaya di bagian bautnya nanti tidak kena kerak dari garamnya. Oke, keadaan dari mesin seperti ini. Di bagian dalam mesinnya ini air semua, ya ada grease-nya, tapi ini sudah kecampur dengan air. Kemudian ini juga ada BB oil ya ini. Nah, kita hilangkan semua yang ada di dalam mesinnya ini. Ya, benar sekali, ini sangat kendor. Oke, langsung aja kita lepaskan dulu as ini, main shaft untuk slidernya kita lepaskan ya, yang atas kemudian yang bawah. Thread gear kita ambil. Misalnya bisa dilepas ya, jadi kita misal kalau thread gear kayak gini nyangkut, nah, ada cara lainnya adalah dengan kita bongkar di bagian pinion gearnya dulu. Nah, misal kalau ini jadi bisa tarik, yaudah kita ditarik aja, tarik, taruh, kemudian kita bongkar di bagian pinion gear. Nah, misal kalau masalahnya seperti ini, nah, ini nyangkut ya, ini karena nyangkut. Oh, ini enggak, kita lepas. Oh ya, udah nggak lepas ya.
Oke. Nah, semisal ini nyangkut, ini kita lepaskan dulu pinion gearnya, kemudian slider ditarik, baru drive gear bisa kita lepaskan. Pisahkan baut pengunci dari rod pinion gear dengan penutupnya, penutup dari one way. Ini beda ya, untuk baut pengunci dari pinion gear itu pendek, sedangkan buat untuk penutupnya ini panjang. Urutkan dari yang paling atas, penutup, kemudian piringnya, lalu pinion gear. Jadi di bagian bawah dari piring untuk pinion gear ini ada ring kuningan yang besar. Kemudian di bagian bawah dari pinion gear ada ring ya, ringnya bentuknya itu seperti bar ya, seperti pegas. Nah, posisikan paling bawah seperti ini. Kemudian di bagian bawah pinion gear ada bearing. Nah, untuk melepas bearing ini kita lepaskan dulu slider beserta dengan main shaftnya. Nah, setelah terlepas main shaft sekaligus slidernya, bisa kita lepaskan bearing untuk pinion gear yang bawah. Nah, bearing terlepas. Baut pengunci dari oscillation gear kita buka. Lanjut kita lepaskan oscillation gearnya. Kemudian ring di bagian bawah ya. Setelah itu bearing untuk drive gear yang bawah ini kita dorong keluar. Yap, bearing terlepas. Cek lagi apakah ada spare part yang belum dibongkar. Nah, untuk bagian mesin dalam ini sudah. Lanjut, ini kita lepaskan dulu ring untuk drive gear. Nanti kita tambahkan ya ringnya. Terus di bagian bawah dari drive gear ini ada seal. Dilepas dulu sealnya. Nah, ini untuk sealnya bentuknya melingkarin ya. Kita lepaskan ini bentuk sealnya. Ya, seal terlepas. Lalu oke, untuk bagian mesin sudah. Oh, ini lagi bearing ya. Ya, untuk bagian mesin sudah dibongkar semua. Kemudian di bagian rotor sudah, bagian spool sudah. Bisa kita lanjutkan ke pencucian. Oke, setelah semuanya sudah dicuci, jangan lupa di bagian bodi kemudian spare part lainnya diberikan dengan oil. Nah, untuk pemberian oil menggunakan kuas yang seperti ini ya, kuas lukis yang paling halus, jangan menggunakan kuas cat, karena kuas cat itu di bagian kuas ini terlalu kasar ya. Jadi kita gunakan kuas lukis karena kuasnya itu halus ya, friendly dengan reel ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu ataupun dengan kain. Ya, ini sudah saya berikan oil semua. Oke. Setelah diberikan oil, langsung saja kita mulai ke perakitannya. Nah, untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Untuk spool ini menggunakan teflon yang spon ya. Jadi kita berikan oil. Kita tekan aja, masih banyak-banyak. Langsung dimasukkan yang pertama. Kemudian yang melingkar. Nah, ini yang teflon kita berikan oil lagi. Kemudian yang ada dua tonjolan kecilnya ini, satu dua di bagian sampingnya ini, kita masukkan di tengah. Yang terakhir, kemudian dipasangkan yang bentuknya melingkar, lalu bisa dikunci dengan kawat pen segi 6.
Ya, setelah terpasang kabelnya, oke, sudah lepas ya, sudah pas. Lanjut ke bagian rotor. Untuk rotor kita berikan grease dulu di bagian dudukan untuk pelatuknya yang di sini. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena pirnya ini bukan pir yang kuat, jadi ini pir rambut, jadi jangan terlalu kasih grease terlalu banyak. Nah, diratakan di bagian bawahnya sini. Ya, ini aja cukup ya, diratakan seperti ini. Pir masukkan. Untuk posisi pir, ujung dari pirnya ini kita posisikan keluar seperti ini dulu. Kemudian pelatuknya bisa dimasukkan. Untuk posisi yang ada seal karetnya ini kita balik seperti ini. Langsung kita masukkan ya ke bagian atas ini. Masukkan seperti ini. Nah, gitu, masukkan, tahan kayak gini. Kemudian kita kunci dulu. Lalu bisa kita masukkan ujung dari pirnya ini ke dudukannya di sini ya, didorong, naikkan, masukkan, cek. Nah, posisi dari ujungnya di dalam situ, sini. Setelah itu kita cek lagi, kencangkan bautnya. Setelah pelatuk bawah terpasang, grease dulu di bagian dudukan untuk pir clutch-nya. Tidak usah terlalu banyak. Yang kita berikan itu di bagian sini sama di bagian atas ini. Kemudian bagian dudukan dari clutch-nya, setelah itu bisa kita beri grease di bagian pir clutch-nya. Diratakan seperti ini. Setelah grease merata, kita bisa masukkan dulu ke dudukannya. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa kita masukkan. Ya, posisi harus seperti ini. Kemudian kita pasangkan clutch-nya. Untuk pemasangan clutch ini bagian bawah dudukannya kita sambil tahan seperti ini. Pasangkan clutch-nya, pelan-pelan didorong ke bawah. Posisi pada saat pemasangan seperti ini dulu, clutch-nya dimasukkan seperti ini. Kemudian kita naikkan, otomatis clutch-nya bakal masuk sendiri. Nah, setelah masuk ini tetap kita tahan. Kemudian bagian atas, jari atas nahan bagian clutch-nya sini, sambil kita lakukan penguncian di bagian clutch-nya. Untuk clutch ini jangan dimainkan dulu, ditutup dulu. Ya, setelah penutup dipasang baru bisa kita cek fungsional dari pir dan pelatuk yang bawah. Pertama kita cek pir dulu. Sekarang kita cek bagian pelatuknya. Nah, untuk pelatuk ini harus naik turun seperti ini. Jadi harus otomatis turun sendiri ya, karena ada pir tadi yang dorong. Oke, sip, bagus. Kita lanjutkan ke bagian bell wire isinya. Dudukan kita beri grease dulu dudukannya. Kemudian dipasangkan langsung bell wire isinya, kemudian dikunci. Nah, untuk baut penguncinya tadi di bagian kanan dan kiri ini sama semua ya panjangnya. Jadi misalnya ketukar nggak masalah. Ya, sudah terpasang bautnya. Nah, ini kawat dari bell wire ini terlalu merenggang keluar. Kita kencangkan sedikit ke dalam sampai satu garis lurus dengan lubang dari bautnya. Ini kita lihat seperti ini, di terawang seperti ini. Oke, ini sudah lurus ya. Ini dari kamera kelihatan. Pokoknya ada lubangnya, ini harus kelihatan dari sini. Jadi pas kita luruskan seperti ini, nah ini harus satu garis lurus ya. Setelah terpasang, oke,
setelah terpasang seperti ini kawatnya, posisinya, bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari roller. Grease dulu ya di bagian bawahnya, kemudian bushing yang besar, nah ini di bawah, kemudian roller dulu. Untuk posisi roller untuk seperti ini, kemudian kita beri grease lagi. Nah, ini karena tidak menggunakan bearing ya, bushing tok ini isinya. Terus bushing yang atas yang kecil masukkan, kemudian as untuk roller yang atas. Oke, setelah terpasang bisa ditutup dan dikunci. Ya, usahakan untuk penguncian ini jangan sampai terlalu kencang ya. Jadi ini pada saat bautnya sudah set ya udah jangan diterusin. Misal kalau diterusin nanti as dari bautnya nanti dol. Oke, sudah aman. Bisa kita lanjutkan ke mesin utama. Untuk perakitan mesin ini, karena slider dan main shaft ini jadi satu, ini untuk membuka bagian baut ini jangan dipaksa karena Daiwa sudah merakit baut ini sangat kencang sekali. Jadi semisal kalau kendor itu kencangkan lagi, karena semisal kalau kendor pun tetap belum tidak bisa dilepas, dia harus tetap posisi seperti ini, harus dikencangkan bautnya ya. Oke, nah ini bisa kita lanjutkan ke perakitan dari gear oscillation dulu. Pertama di bagian bawah kita berikan grease, ini nggak usah banyak-banyak karena di bagian bawah sudah ada ring. Kita ratakan saja. Nah. Yang ringnya dimasukkan dulu, lalu kita pasangkan gear oscillation. Kita beri grease di bagian gear oscillationnya. Setelah itu seal yang ada di bagian sini, nah tadi belum dilepas ya, ini harus dilepas pada saat pencucian ya, karena semisal kalau seal yang nggak dilepas nanti otomatis sealnya bisa melar. Nah, masukkan sealnya ya. Setelah seal terpasang bisa kita masukkan, dan jangan lupa di bagian bawah dari gear oscillation kita berikan grease, kita tekan saja. Setelah terpasangkan grease-nya, setelah diberi grease kita pasangkan. Nah, oke. Ring untuk bagian bawah dari bearing, masukkan dulu ringnya, kemudian bearingnya dipasangkan, kemudian dikunci. Cek dulu putarannya ya. Untuk putaran lancar, ini harus lancar, jangan sampai berat karena ini menggunakan bearing. Yap, sudah di bagian gear oscillation sudah. Bisa kita grease di bagian slidernya. Slider kita berikan grease. Kemudian dipasangkan. Ya, setelah terpasang seperti ini, kita lanjutkan ke perigresan di bagian pinion gear. Setelah pinion gear diberi grease, ring di bagian atas dari bearing kita pasangkan, kemudian bearing dimasukkan. Nah, lanjut kita langsung pasangkan pinion gear ke tempatnya. Nah, setelah masuk kita tahan slidernya seperti ini.
kita masukkan ring di bagian bawah dari bearingnya. Ring masuk, kemudian bearing untuk rotor atau pinion gear yang atas dipasangkan. Kemudian penguncinya, untuk posisi pengunci itu ada bagian yang agak masuk ke dalam itu atau legok ya bahasa Jawanya, yang legok ke dalam seperti ini, dan yang ini rata. Yang rata ini di bawah, kemudian yang ada legoknya ini di atas, karena ini sesuai dengan posisi dari bautnya. Ini harus rata ya. Nah kayak gitu nanti bautnya. Semisal kalau dibalik, nah bautnya nanti sedikit timbul, nanti bisa nabrak di bagian one way nya. Nah itu gantung ini bautnya. Oke, setelah itu bisa kita pasangkan penguncinya. Oke, untuk bearing dan pinion gear sudah dipasang, bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari bearing drive gear yang bawah. Untuk pemasangan bearing kita pasang dari bawah ya nanti. Seperti ini kita masukkan. Kita dorong sedikit-sedikit supaya posisinya pas di bagian dudukan untuk drive gearnya nanti. Jangan terlalu bablas, ini kalau bablas ini bisa naik ke atas seperti ini. Nah itu kita masukkan lagi sampai rata ini posisinya dengan bodi yang helm ya, rata ya seperti itu. Kemudian bisa kita pasangkan drive gearnya. Lanjut kita berikan grease di bagian drive gearnya. Seal yang di bagian drive gear yang bawah dimasukkan. Yep, setelah seal terpasang bisa kita masukkan drive gearnya. Oke, drive gear sudah masuk. Tahan seperti ini, kita balik. Nah, ini bagian bearing ini kita dorong lagi ke dalam sampai posisinya benar-benar pas masuk di bagian dudukan untuk bearingnya. Ya, usahakan untuk pemasangan ini dorongnya gantian ya. Nah, ini kanan kiri. Nah, terus sampai posisinya pas. Oke, ini sudah pas ya. Kita pasangkan langsung kawat pen penguncinya. Nah, ini untuk pemasangan kawat pen harus hati-hati. Yap. Nah, semisal kawat pen sudah terpasang, ini drive gear sudah bisa lepas lagi ya. Nah, itu baru tandanya sudah terpasang. Oke, kita balik lagi. Kita lanjut, kita pasangkan as untuk slider dari yang bawah. Nah, ini beda, untuk yang bawah sama atas beda. Untuk yang atas itu diameternya lebih kelihatan lebih besar ini ya. Kita pasangkan dulu yang bawah. Untuk pemasangan ini kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, ini masukkan seperti ini, kita tarik sedikit ke atas.
dorong ke depan. Nah, sampai pas posisinya masuk ke dalam dudukan dari asnya. Ya, setelah as masuk yang bawah, kita pasangkan as yang atas. Ini jangan sampai kelihatan seperti ini. Ya, ini harus masuk ya. Jadi jangan sampai as dari slider ini menonjol keluar sedikit pun. Nah, saat pemasangan ini kita posisikan seperti ini dulu. Tutup bagian sampingnya. Dan kita grease di bagian atas dari drive gear. Kemudian ring untuk drive gear dipasangkan. Nah, ini untuk ring drive gear sudah kami tambahkan satu. Kita cek dulu. Kita tambahkan, nanti kita cek putaran realnya. Nah, setelah itu bearing dimasukkan langsung ke sini. Dan di bagian atas dari drive gearnya kita berikan grease. Ya, ini sudah langsung dipasangkan dan bisa dikunci. Untuk baut pengunci dari bodi itu panjangnya sama semua, besarnya sama semua. Cek putaran, semisal putarannya berat, kita kurangi ring yang paling tipis ya, jangan yang tebal. Tadi saya tambahkan ring yang agak tebal ya, 0, berapa tadi, 0,5. Cek dulu ya, ini di bagian jeda dari drive gearnya, kalau masih ada berarti tambah lagi. Wah, ini sudah pas, sudah presisi, maju mundur tidak ada, naik turun juga tidak ada. Setelah itu bisa ditutup bagian belakangnya. Nah, untuk baut penguncinya, baut pengunci dari penutup ini, di bagian bawahnya ada semacam ring. Ini ringnya kita pasangkan seperti ini. Kemudian dipasangkan bautnya. Ya, cek lagi, semisal ini masih agak kocak, kita kencangkan lagi bautnya. Ini sudah kencang. Oh, ini belum, dikit lagi. Ya, setelah bagian penutup belakang sudah, kita lanjutkan ke pemasangan dari one way. Untuk one way, as dari one way nya kita masukkan. Perhatikan di bagian one way ini bagian atas sama bawah beda. Nah, untuk yang bagian bawah rata ya, terus yang bagian atas ini ada bagian yang agak masuk ke dalam, ini berfungsi sebagai dudukan untuk rotor. Nah, nanti posisinya masuk seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini seharusnya kan ada dudukannya ini karena sudah ada ring di bagian samping, jadi ini hanya berfungsi sebagai dudukan yang langsung ke bagian ring luar ini tadi. Pertama kita langsung masukkan aja. Nah, setelah itu bisa kita pasangkan one way. Nah, ini one way kita posisikan jangan sampai ada gerakan. Ini misal kalau gerak, nah kayak gini, nah itu berarti belum masuk. Kita masukkan seperti ini, tek. Nah, sampai nggak gerak ya, ini gerak sedikit, ini karena bagian bawahnya ini memang ada jedanya sedikit di bagian one way nya, tapi pada saat diputar nanti beda ya. Langsung aja kita tutup. Dan bisa dikunci penutupnya. Oke. Nah, itu bisa kita pasangkan rotornya dan dikunci. Ya, saat penguncian dari rotor, kita perhatikan dulu posisi dari bautnya, dari murnya. Ini harus satu garis lurus ini, nah lurus dengan
lubang untuk penahan dari mur pengunci rotor. Nah kayak gitu nanti posisinya. Ini posisinya harus lurus karena supaya tidak menabrak kepala dari bautnya. Nah ya, ini sudah pas, sudah terpasang. Cek lagi putaran dari relnya, sudah hilang. Naik turun dari drive gauge sudah nggak ada, putaran tidak berat. Nah, jika dibeginikan, nah, relnya bisa muter, berarti sudah pas. Ya, lanjut kita pasangkan dudukan untuk spool. Pertama dari clicker dulu, kemudian ring yang berwarna merah ini ring teflon, dan spoolnya bisa dipasangkan dan kunci. Cek dulu kekuatan dari truknya atau fungsional dari truknya. Oh sip, kenceng ini ya. Ya, ini kita kendorkan lagi. Jangan lupa saat penyimpanan truk harus dalam posisi kendor. Semisal kalau posisi kencang, nanti dibiarkan selama beberapa hari, otomatis truknya nanti bisa habis meskipun dalam posisi diam. Karena truk washer tertekan terus ya, dia harus kita lepaskan truknya, harus kita kendorkan. Nah ini harus kendor supaya truk washernya bisa awet. Oke. Ini dia pembongkaran sekaligus perakitan dari Daiwa Magoi 4000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.